Selamat pagi buat Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul tentang pemberian obat secara vaginal. Sebelum kami menampilkan hasil video kami tersebut, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sebagai moderator Putri Dayantina Baban. Nama saya Natalia Utagaol dari kelas 1A D3 Kebidanan Medan. Nama saya Wahyuni Lumbanturuan, kelas 1A, D3 Kebidanan Medan. Perkenalkan, nama saya Kesya Gurneng, kelas 1A, jurusan D3 Kebidanan. Kita mempersiapkan alat dan bahan, antara lain sebagai berikut. Ada perlak dan alas, kemudian ada kom berisi kapas DTT, kemudian ada jeli pelicin, kemudian ada nirbeken atau bengkok, kemudian ada masker, kemudian ada bak instrumen yang di dalamnya berisi gunting dan sepasang handscon. Kemudian ada obat yang akan digunakan untuk bagian vaginanya. Kemudian ada sabun untuk mencuci tangan. Kemudian ada tisu kering. Kemudian ada apron. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan lembar persetujuan atau informed consent. Dan yang terakhir, sediakan 2 waskom yang berisi air klorin dan air DTT. Ini ada tempat cuci tangan. Kemudian ada tempat sampah medis dan non-medis. Metode pemeriksaan. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, jelaskan prosedur apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, gunakan sarung tangan. Yang keempat, buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasar. Kelima, bersihkan sekitar jenis kelamin dengan kapas sublimat. Yang keenam, anjurkan pasien tidur dengan posisi dorsal recumbent. Yang ketujuh, apabila jenis obat suppositoria, maka buka pembungkus dan berikan pelumas pada obat. Yang kedelapan, regangkan labia minora dengan tangan kiri dan masukkan obat sepanjang dinding kanal vaginal posterior sampai 7,5 sampai 10 cm. Setelah obat masuk, bersihkan daerah sekitar orifisium dan labia dengan tisu. 10. Anjurkan untuk tetap dalam posisi kurang lebih 10 menit agar lebih beraksi obatnya. 11. Cuci tanganmu. 12. Catat jumlah, dosis, dan waktu, serta cara pemberian obat. Apabila menggunakan obat jenis krim, isi aplikator krim atau ikuti petunjuk krim yang tertera pada kemasan. Regangkan lipatan labia dan masukkan aplikator kurang lebih 7,5 cm dan dorong penarik aplikator untuk mengeluarkan obat dan lanjutkan sesuai langkah nomor 8, 9, 10, dan 11. Untuk obat ini, bentuknya hampir sama dan menyerupai obat yang diberi secara rektal, hanya saja dimasukkan ke dalam vagina, yaitu per vagina. Pemberian obat-obatan atau cairan tertentu melalui vagina dapat dilakukan dengan cara mengumbah, mengoles, dan suportorium. Pemberian obat ini dilakukan pada pasien dengan vagina yang kotor, persiapan tindakan pembedaan jalan lahir, pasien dengan radang vagina, dan post-parfum dengan lokea yang berbau. Pemberian obat melalui vagina tidak boleh dilakukan pada pasien yang menstruasi, khusus pada pasien spartus antara lain pendarahan, plasenta previa, ketuban pecah dini, persalinan pattern.
menggunakan obat jenis krim, isi aplikator krim atau ikuti petunjuk krim yang tertera pada kemasan. Regangkan lipatan labia dan masukkan aplikator kurang lebih 7,5 cm dan dorong penarik aplikator untuk mengeluarkan obat dan lanjutkan sesuai langkah nomor 8, 9, 10, dan 11. Untuk obat ini bentuknya hampir sama dan menyerupai obat yang diberi secara rektal, hanya saja dimasukkan ke dalam vagina, yaitu per vagina. Pemberian obat-obatan atau cairan tertentu melalui vagina dapat dilakukan dengan cara mengumbah, mengoles, dan suportorium. Pemberian obat ini dilakukan pada pasien dengan vagina yang kotor, persiapan tindakan pembedaan jalan lahir, pasien dengan radang vagina, dan post parfum dengan lokea yang berbau. Apabila menggunakan obat jenis krim, isi aplikator krim atau ikuti petunjuk krim yang tertera pada kemasan. Regangkan lipatan labia dan masukkan aplikator kurang lebih 7,5 cm dan dorong penarik aplikator untuk mengeluarkan obat dan lanjutkan sesuai langkah nomor 8, 9, 10, dan 11. Untuk obat ini bentuknya hampir sama dan menyerupai obat yang diberi secara rektal, hanya saja dimasukkan ke dalam vagina, yaitu per vagina. Pemberian obat-obatan atau cairan tertentu melalui vagina dapat dilakukan dengan cara mengumbah, mengoles, dan suportorium. Pemberian obat ini dilakukan pada pasien dengan vagina yang kotor, persiapan tindakan pembedaan jalan lahir, pasien dengan radang vagina, dan post parfum dengan lokea yang berbau. Pemberian obat melalui vagina tidak boleh dilakukan pada pasien yang menstruasi, khusus pada pasien spartus antara lain pendarahan, plasenta previa, ketuban pecah dini. Kontraindikasinya yaitu jangan berikan pada orang yang mempunyai kecenderungan hipersensitif atau alergi. Indikasi kerja dan kontraindikasi pemberian obat per vagina. Pada bagian vaginitis, keputihan vagina dan serviks atau leher rahim karena berbagai etiologi, ektropia dan parsio dan serviks. Serviks sebagai homeostatis setelah biopsi dan pengangkatan polip di serviks, erosi uretra eksternal dan papiloma uretra kondiloma akut mitata. Luka akibat penggunaan instrumen ginekologi untuk mempercepat proses penyembuhan setelah elektron koagulasi. Dalam pemberian obat, bidan harus memperhatikan yang pertama, interpretasi dengan tepat resep obat yang dibutuhkan. Yang kedua, hitung dengan tepat dosis obat yang akan diberikan sesuai dengan resep. Yang ketiga, gunakan prosedur yang sesuai dengan aman. Ingat prinsip 5 benar dalam pengobatan. Yang keempat, setelah memvalidasi dan menghitung dosis obat dengan benar, pemberian obat dengan akurat dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip 5 benar. Kontraindikasinya yaitu jangan berikan pada orang yang mempunyai kecenderungan hipersensitif atau alergi. Dari video pemberian obat secara vaginal, kita bisa memberikan kesimpulan. Menurut kesimpulan kelompok kami, pemberian obat per vagina merupakan cara pemberian obat dengan memasukkan obat melalui vagina yang bertujuan untuk mendapatkan terapi obat dan mengobati saluran vagina atau serviks. Tujuan pemberian obat per vagina mengobati infeksi pada vagina dan menghilangkan nyeri, rasa terbakar, dan ketidaknyamanan pada vagina serta mengurangi peradangan. Pemberian obat per rektum adalah cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dalam bentuk suppositoria. Tujuan pemberian obat suppositoria untuk memperoleh efek obat lokal maupun sistemik dan untuk melunakkan feses sehingga mudah untuk dikeluarkan. Pemberian obat topikal, cara memberikan obat pada kulit dengan mengoleskan yang bertujuan mempertahankan hidrasi, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, atau mengatasi infeksi. Pemberian obat kulit dapat bermacam-macam seperti krim, lotion, aerosol, dan spray. Sekian video cara pemberian obat lewat vagina, semoga bermanfaat. Terima kasih.